Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berkas rekam medis adalah milik A. Sarana pelayanan kesehatan, B. Pasien, C. Keluarga pasien, D. Dokter pribadi, E. Asuransi kesehatan. Jawabannya adalah A. Sarana pelayanan kesehatan. Pembahasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medis. Bab 5 Kepemilikan, Pemanfaatan dan Tanggung Jawab, Pasal 12(1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan. 2. Secara umum dalam rekam medis, hal menjaga rahasia berarti bahwa apabila mengungkapkan identitas maka tidak boleh mengungkap A. Data medis, B. Kepentingan riset rumah sakit, C. Aspek legal rekam medis, D. Nama ibu kandung pasien, E. Salah semua. Jawabannya adalah A. Data medis. Pembahasan Dalam rekam medis, menjaga rahasia berarti bahwa identitas pasien tidak boleh diungkapkan, terutama informasi pribadi seperti nama, alamat, atau nomor identifikasi lainnya. Yang harus dijaga kerahasiaannya adalah data medis pasien yang mencakup riwayat kesehatan, diagnosa, hasil tes, pengobatan, dan informasi kesehatan pribadi lainnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi privasi dan keamanan pasien serta menjaga etika dalam praktek medis. 3. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis mengatur tentang lamanya retensi rekam medis sejak kunjungan pasien terakhir, minimal A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah E. 5 tahun. Pembahasan Retensi berarti menyimpan. Jadi, sistem retensi adalah sistem yang mengatur jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis atau bukan sistem yang mengatur tata cara pemusnahan rekam medis. Permenkes 269/Menkes/Per/3/2008 dalam bab 4 pasal 8 mengatur bahwa 1. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. 2. Setelah batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis. 4. Pada anak yang diadopsi, pihak yang lama kehilangan hak untuk mengakses informasi kesehatan anak sejak ia diadopsi, namun tetap berhak atas informasi kesehatan anak sebelum diadopsi orang tua baru adalah A. Orang tua kandung, B. Kerabat anak yang bersangkutan, C. Diri anak itu sendiri, D. Orang yang membantu proses kelahiran anak tersebut, E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Orang tua kandung. Pembahasan Ketika seorang anak diadopsi, hubungan hukum dengan orang tua kandungnya secara hukum diakhiri. Oleh karena itu, orang tua kandung kehilangan hak untuk mengakses informasi kesehatan anak sejak ia diadopsi oleh orang tua yang baru. Namun, orang tua kandung tetap memiliki hak untuk mengakses informasi kesehatan anak sebelum proses adopsi terjadi, yaitu informasi kesehatan yang berkaitan dengan masa sebelum anak tersebut diadopsi oleh orang tua baru. 5. Pada anak yang diadopsi, anak dapat mengakses rekam medisnya baik sebelum maupun sesudah diadopsi. Namun, tidak diperkenankan mengakses informasi tentang A. Orang tua angkatnya, B. Penolong kelahirannya, C. Calon saudara angkatnya, D. Orang tua aslinya, E. Tidak yang benar. Jawabannya adalah D. Orang tua aslinya. Pembahasan
Pada anak yang diadopsi, biasanya tidak diperkenankan mengakses informasi tentang orang tua aslinya. Informasi tentang orang tua asli atau orang tua kandung biasanya dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi dan menghormati keputusan adopsi yang telah diambil. Sebagai gantinya, sebagian besar informasi medis yang relevan dapat diakses oleh anak yang diadopsi tentang dirinya sendiri. 6. Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non-rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah B. 2 tahun. Pembahasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medis. Bab 4 Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasiaan. Pasal 9. 1. Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non-rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. 7. Retensi berarti A. Menambah, B. Mengurangi, C. Menyimpan, D. Menggabungkan, E. Menghilangkan. Jawabannya adalah C. Menyimpan. Pembahasan Retensi berarti menyimpan atau mempertahankan sesuatu, khususnya dalam konteks pengarsipan atau penyimpanan informasi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan atau proses menyimpan data atau dokumen untuk jangka waktu tertentu atau tanpa batas waktu tertentu, tergantung pada kebijakan atau persyaratan yang berlaku. 8. Sistem yang mengatur tata cara pemusnahan berkas rekam medis yang dianggap sudah tidak bernilai lagi adalah sistem A. Identifikasi, B. Pertelahan, C. Pemeliharaan, D. Pemusnahan, E. Pengarsipan. Jawabannya adalah D. Pemusnahan. Pembahasan Sistem yang mengatur tata cara pemusnahan berkas rekam medis yang dianggap sudah tidak bernilai lagi adalah sistem pemusnahan. Pemusnahan berkas rekam medis penting untuk menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah penyalahgunaan data medis yang sudah tidak diperlukan lagi. 9. Fungsi atau peranan TPPRJ dalam pelayanan kepada pasien adalah A. Pemberian pelayanan yang pertama kali diterima pasien atau keluarganya sehingga baik buruknya mutu pelayanan akan dinilai di sini. B. Mengolah data sensus harian unit pelayanan klinis lainnya untuk penyusunan kegiatan rawat jalan. C. Menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan. D. Menerima sensus harian dari fungsi assembling. E. Pengawasan kualitas pelayanan medis. Jawabannya adalah A. Pemberian pelayanan yang pertama kali diterima pasien atau keluarganya sehingga baik buruknya mutu pelayanan akan dinilai di sini. Pembahasan TPPRJ atau Tata Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit memiliki fungsi atau peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Salah satu fungsinya adalah sebagai pemberi pelayanan yang pertama kali diterima pasien atau keluarganya di rumah sakit. Mutu pelayanan yang diberikan oleh TPPRJ dapat menjadi penilaian awal mengenai kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut. 10. Bagian filling adalah salah satu bagian dalam unit rekam medis yang mempunyai tugas pokok A. Mengolah data sensus harian unit pelayanan klinis lainnya untuk penyusunan kegiatan rawat jalan. B. Menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan. C. Mencatat dan meneliti kode penyakit dari diagnosis yang ditulis dokter, kode operasi dari tindakan medis yang ditulis dokter atau petugas kesehatan lainnya, dan kode sebab kematian yang ditetapkan dokter. D. Mencatat hasil pelayanan ke dalam formulir indeks penyakit, indeks operasi atau tindakan medis, indeks sebab kematian, dan indeks dokter sesuai dengan ketentuan mencatat indeks. E. Mengatur jadwal kunjungan pasien.
Jawabannya adalah B. Menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan. Pembahasan. Bagian filing dalam unit rekam medis memiliki tugas pokok menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyiapan yang telah ditetapkan. Penyimpanan rekam medis yang tepat dan teratur sangat penting untuk memastikan informasi kesehatan pasien dapat diakses dengan mudah, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 11. Dalam rekam medis, setiap kedatangan pengunjung atau pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan yang tersedia di rumah sakit tersebut adalah istilah dari A. Admisi, B. Administrasi, C. Kunjungan, D. Poliklinik, E. Salah semua. Jawabannya adalah C. Kunjungan. Pembahasan. Dalam rekam medis, kunjungan mengacu pada setiap kedatangan pengunjung atau pasien ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan yang tersedia di sana. Pada saat kunjungan ini, data dan informasi terkait pasien dan layanan kesehatan yang diberikan akan dicatat dalam rekam medis untuk tujuan dokumentasi dan pengelolaan perawatan pasien. 12. Masa perinatal dibatasi sejak masa kehamilan 22 minggu atau 154 hari, yaitu saat berat janin umumnya mencapai 500 gram hingga A. 3 hari setelah kelahiran, B. 7 hari setelah kelahiran, C. 15 hari setelah kelahiran, D. 10 hari setelah kelahiran, E. 35 hari setelah kelahiran. Jawabannya adalah B. 7 hari setelah kelahiran. Pembahasan. Masa perinatal mencakup periode sejak kehamilan 22 minggu atau 150 hari, yaitu saat berat janin umumnya mencapai 500 gram hingga 7 hari setelah kelahiran. Selama periode ini, perawatan dan pengawasan khusus diberikan pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir untuk memastikan kondisi kesehatan mereka optimal. 13. Kematian neonatal yaitu kematian bayi yang terjadi dalam masa sejak kelahiran hingga usia A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 25 hari, E. 28 hari. Jawabannya adalah E. 28 hari. Pembahasan. Kematian neonatal mengacu pada kematian bayi yang terjadi dalam masa sejak kelahiran hingga usia 28 hari. Jadi, jika bayi meninggal dalam 28 hari pertama setelah kelahiran, itu dianggap sebagai kematian neonatal. Kematian neonatal adalah salah satu indikator penting dalam perawatan kesehatan dan digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kualitas perinatal suatu populasi. 14. Dalam penghitungan statistik rumah sakit, tanggal masuk pelayanan rawat inap atau admission dihitung, sedangkan tanggal pasien keluar atau discharge tidak dihitung. Sehingga untuk menghitung lama dirawat atau LD, dapat digunakan rumus A. LD sama dengan tanggal pesan dikurangi tanggal masuk, B. LD sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal pesan, C. LD sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal tindakan, D. LD sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah D. LD sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Pembahasan. Untuk menghitung lama dirawat atau LD pasien di rumah sakit, Anda perlu mengurangkan tanggal keluar pasien dari tanggal masuk pasien. Rumusnya adalah LD sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Dengan menggunakan rumus ini, dapat mengetahui berapa lama seorang pasien dirawat di rumah sakit dari tanggal masuk hingga tanggal keluar. 15. Jumlah pasien yang ada saat sensus dilakukan ditambah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama pada hari sensus diambil menunjukkan A. Jumlah hari perawatan, B. Hari perawatan, C. Transfer, D. Patient day, E. Perpindahan. Jawabannya adalah B. Hari perawatan. Pembahasan.
Hari perawatan adalah jumlah pasien yang ada saat sensus dilakukan ditambah pasien yang masuk dan dikurangi pasien yang keluar pada hari yang sama pada hari sensus diambil. Ini adalah metode penghitungan untuk mendapatkan jumlah hari layanan perawatan yang diberikan kepada semua pasien selama periode waktu tertentu, misalnya 1 hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!